Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu. Masih bersama saya Bikro Utama. Nah, tadi kalau kita sudah bahas mengenai potensi luar biasa sekali yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, kita akan lanjut mengulas mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga baku mutu dari produk kelautan dan perikanan kita. Saya mau ke Pak Yar Johan kembali. Kalau dari kacamata akademisi kira-kira, tentu kan sudah menjalani banyak sekali riset, penelitian. Kalau yang dilihat dari kacamata seorang akademisi, seperti apa sih standarisasi yang memang harus ditetapkan sehingga nanti bisa melakukan pengawasan dan memastikan mungkin pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan itu tetap sesuai on the track gitu Pak? Oke. Seperti apa yang dilihat oleh akademisi saat ini? Oke, baik. Kami kebetulan di Universitas Bengkulu memang sudah ada prodi kelautan saat ini juga yang baru sains perikanan. Jadi dan juga beberapa fakultas yang lain memang banyak mengkaji tentang wilayah pesisir ya, laut dan perikanan di Provinsi Bengkulu. Jadi saya tadi di awal sudah mengatakan Mas, kalau produk perikanan ya dan laut itu bukan hanya sekedar biota ya, namun tentu secara keseluruhan bisa jadi tadi apakah di ekowisata, konservasi, dan juga ya yang pas untuk mengatakan baku mutu ya tentu nanti Pak An ya, baku mutu produk kelautan dan perikanan. Tapi tentu ada ekosistem penunjang ya. Tapi kalau kami di hasil riset dan pengabdian kami ya di UNIP, bahwa kami banyak yang sudah kami lakukan ya, misalkan untuk baku mutu untuk terumbu karang ya baku mutu terumbu karang, terus mangrove ya, padang lamun, dan yang akhir-akhir ini adalah terkait dengan pencemaran ya, sampah laut ya, marine debris, ada meso, makro dan mikro ya. Jadi secara keseluruhan kami lihat bahwa permasalahan ini ya, kerusakan ini ya, ini memang dipicu bahwa kita memang betul-betul hanya berdiri sendiri gitu ya. Artinya masing-masing punya ego sektor. Jadi kalau Pak An hanya fokus mungkin hanya baku mutu saja, namun ya yang lain saya serahkan yang lain kayak gitu. Atau misalkan orang DKP hanya, jadi jangan pernah beranggapan bahwa laut itu hanya sebagai muara pembuangan kayak gitu ya. Jadi yang bisa untuk dibuang, yang dirusak, sehingga kan sekarang sebenarnya apa yang terjadi dengan di Pulau Bai itu adalah akumulasi, atau di tempat lain itu adalah akumulasi dari berapa tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana apakah kita secara keamanan tadi ya, keamanan dari produk untuk kelautan misalkan ya, untuk konservasi, untuk ekowisata, kita banyak menemukan bahwa misalkan untuk ekowisata ya, kita banyak menemukan, mohon maaf ya, di beberapa lokasi Pantai Panjang misalkan, kita wisatawan yang hanyut, mohon maaf, sampai meninggal atau malah dulu pulau tikus. Nah, apakah di situ bagaimana Perda ya, pemerintah ikut terlibat, atau masyarakat atau pengusaha yang tentunya harus mempunyai SOP yang harus dimiliki standar ya. Kita apakah ada sosialisasi, terus adakah pendampingan bahwa dari mungkin transportasinya punya standar atau cek, semuanya ini harus punya peran. Jangan hanya tiba-tiba kejadian yang kemarin, mohon maaf, sampai berapa, 7 sampai 8 ya meninggal ya, itu hal yang banyak ya, kalau manusia satu pun udah banyak, kita saling menyalahkan, ini semuanya salah semua ya, termasuk apa ya, kita di Enggano ya, kita di akademisi ya, dari kami kan udah lama nih, dari 2000 dulu Enggano itu adalah adopsi pulaunya Universitas Bengkulu. Kami alhamdulillah sudah melakukan penelitian pengabdian di sana sampai detik ini juga. Itu menjadi merit station kami, anak-anak kami ya, baik itu untuk KKN, untuk penelitian pengabdian mereka. Tapi kita miris malahan sekarang mau menanam sawit gitu ya. Dan ini apa ya? Dan udah ada undang-undang bahwa memang pulau-pulau kecil memang nggak boleh menanam sawit. Bayangin kalau seandainya nanti ya sawit itu ditanam di Enggano gitu, bagaimana ekosistem mangrove-nya, bagaimana terumbu karang yang sangat rentan sekali dengan sedimentasi ya. Sedangkan banyak sekali masyarakat itu bergantung pada ekosistem mangrove, misalkan ada nelayan kepiting bakau gitu ya, nelayan yang lain, biota-biota moluska yang lainnya, terus termasuk ikan gitu ya,
Karang itu kan salah satu sangat penting banget untuk kehidupan biota. Kalau terjadi kerusakan, ya itu ya. Jadi termasuk juga dengan kasusnya di Kabupaten Kaur ini ya, dan beberapa daerah di Bengkulu, kita pernah dengar kasus dulu ada salah satu menteri ya, Menteri KKP itu ketangkap ya di pesantren kan. Itu sebenarnya itu dari benur kita, 3 juta benur itu dari Provinsi Bengkulu, Pak An. Artinya ini potensi sangat besar, tapi kalau disalahgunakan, ya kalau benur ditangkap semua, dan saya pernah diskusi waktu itu kita lagi penelitian pengabdian ya, kita bertanya sama nelayannya, mereka itu pendapatannya semalam itu bisa 12 juta. Apa yang negatifnya Pak An sama Mas Viko? Nelayan kita nggak tertarik lagi, ngapain saya menangkap ikan di tengah laut yang belum jelas, ya mendingan saya menangkap benur. Saya sebenarnya sangat setuju sekali ya pemerintah menutup kembali. Tapi tolong dong betul-betul pemerintah turun ke lapangan. Jangan sampai ya setiap saya pulang ke daerah saya selatan atau Kaur ya, itu lebih teranglah di lautan daripada di daratan ya. Karena sangat mudah sekali Pak An menangkap benur. Satu kali mereka mungkin saat ini penghasilnya bisa 8 jutaan gitu ya. Terus tambah udang ini kita udah bayangin ya. Ini sangat bombastis sekali ya. Provinsi Bengkulu, tapi mohon ya kita waktu penelitian dan pengabdian dulu ya, kita bertanya, kami kan selaku akademisi kan melakukan riset ya, beberapa kajian termasuk ekowisata, termasuk produk perikanan ya. Satu hal yang produk yang mungkin unggulan kita juga ikan sidat Pak An. Nah, kita salah satu provinsi yang punya ikan sidat yang memang kalau dijual itu punya nilai ekonomis ekspor yang luar biasa. Nah, dan itu hidupnya memang daerah daerah payau ya. Jadi kalau kecil menetasnya itu di muara di laut, besarnya adalah di sungai. Ya, jadi sehingga keamanan, kenyamanan ya terkait dengan buku batu-batu untuk kenyamanan ya, artinya semuanya selamat ya. Nyawa sih sebenarnya ya. Nyawa. Dan kami juga menemukan Pak An sama Pak Mikro dan masyarakat, kita sudah dari 2019 mengkaji kandungan mikroplastik di ikan, di sedimen, di air, ikan-ikan ekonomis, termasuk juga di penyu dan yang lainnya, biota yang lainnya, itu memang ditemukan kandungan mikroplastik. Ya. Tapi kalau untuk menyimpulkan bahwa kandungannya berbahaya tidak, kami memang kalau fokus di teman-teman di pencemaran itu belum bisa memunculkan apakah ini sangat berat atau tidak. Ya, jadi memang secara luas sudut pandangnya kalau kita melihat jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan, memang tak lepas juga kalau kita harus bicara soal ekosistem penunjang tadi ya. Bagaimana nilai ekonomis dan ekologis juga harus terus balance. Nah, ini menarik kalau kita akan bahas soal teknis, kita kembali ke soal bagaimana menjamin mutu keamanan produk kelautan dan perikanan. Saya mau kembali ke Pak An. Kalau standarisasi, kalau Pak An tadi sebutkan juga tadi ada HACCP kalau saya tidak salah ya. Standarisasinya seperti apa saja Pak? Memang untuk menjamin bahwasanya produk olahan kita ataupun produk perikanan dan kelautan ini aman dan tentunya mutunya terjamin. Seperti apa? Baik Mas Iwa. Jadi HACCP itu Hazard Analytical Critical Control Point ya, HACCP. Itu sebenarnya itu adalah standar jaminan mutu yang menjamin mutu hasil kelautan perikanan. Itu merupakan sebenarnya konsesi dunia. Konsesi dunia. Ya, benar. Itu merupakan syarat, ini standarisasi internasional. Itu merupakan salah satu syarat internasional agar produk kita itu diterima di masyarakat internasional, gitu ya. Jadi terutama itu masyarakat Uni Eropa, Amerika, itu mereka sangat konsen sekali dengan mutu. Jadi itu. Jadi untuk ikan kita itu kami sebenarnya HACCP itu kan udah dihilir ya, udah terakhir. Makanya itu kita itu menjamin mutunya itu dari hulu, agar itu tertelusur tertelusur. Makanya itu dari mulai budidaya itu ada dari kita sertifikasi itu dari mulai pembenihannya, kemudian budidayanya, kemudian pakannya, obatnya, agar semuanya itu benar-benar nanti itu tertelusur mutunya, kita jamin mutunya. Kemudian untuk tangkap itu kami ada sertifikasi namanya cara penanganan ikan yang baik dan sekapal. Jadi di kapal pun itu kita sudah sertifikasi. Agar apa? Agar mutunya terjaga. Ya. Kemudian nanti ketika masuk dari kapal atau budidaya itu masuk ke pengolahan ya. Itu kami sertifikasi namanya itu sebelum HACCP itu ada namanya SKP wajib. Jadi itu sertifikasi kelayakan pengolahan. Setelah itu terbit baru ke HACCP. Jadi di sana benar-benar itu terjamin
dari mulai sanitasi, kemudian standar operasional prosedurnya, semua itu sudah tertata sesuai dengan juknis yang ada ya. Nah, jadi apabila itu sudah sesuai, maka itu baru bisa diterbitkan namanya health certificate atau sertifikat jaminan mutu. Nah, itu bukan syarat ekspor. Ya, jadi memang instrumennya sudah ada, mulai dari ada. SKPH, CCP dan SOP. Tapi bagaimana Badan Mutu KKP ini menjamin bahwa saya memang sudah terlaksana dengan baik di Bengkulu nih Pak? Siap. Iya, di lapangan seperti Di apa? Bengkulu, kami sudah mensertifikasi hampir seluruh tambak, ini tambak udang dulu ya, hampir seluruh tambak udang yang ada di Kaur dan di Bengkulu Utara. Untuk UP itu kita punya 5 di kota, 2 di Muko-Muko, 1 yang akan buka itu di Bengkulu Selatan. Itu sudah kami sertifikasi semua. Nah kemudian tadi terkait dengan baku mutu sebenarnya itu luas ya. Itu ada formalin, ya. Kemudian ada macam-macam ya. Logam berat. Ada logam berat segala macam. Itu kami sudah lakukan pengujian dan semua ikan yang di itu clear. Terutama ikan yang asli Bengkulu, ekonomis ya. yang ikan ekonomis yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Termasuk juga kemarin itu kami juga melakukan, kemarin kami kolaborasi bersama Pak Yarjohan juga nih Mas Wiko. Kita kolaborasi waktu itu sebelum Lebaran ya. Iya, itu kami cek itu ikan-ikan di Panorama, ikan di Hypermart pasar modern, kemudian ikan di Pulau Bay. Itu kami cek. Alhamdulillah semuanya formalinnya 0. Jadi Terjadwal, periodik ini? iya. Pengecekan? Itu periodik itu kalau yang terjadwal itu setahun 2 kali, itu untuk di pasar. Kalau di UP, di tempat pengolah ikan, itu kami rutin. Ya, itu ada namanya terjadwal itu ada namanya surveillance. Jadi benar-benar itu diuji oleh tim kami, oleh tim Badan Mutu itu untuk memastikan bahwasanya produk kelautan perikanan yang dibentuk itu aman dikonsumsi. Ya. Jadi itu garansi dari Badan Mutu. Ya. Oh, jadi ada garansi dari Badan Mutu ya? Benar makanya. Nanti kalau ditemukan silakan tanyakan. Makanya jadi gini. Jadi Pak Jordan. Jadi makanya itu kita membutuhkan kolaborasi yang sudah soliditas yang konsisten ya. Benar dari semua pihak. Jadi nggak bisa ini hanya kerja pure dari Badan Mutu. Semua harus terlibat. Termasuk masyarakat. Masyarakat itu harus pintar. Ya, pintar. Masyarakat harus pintar memilih. Jangan memilih ikan yang murah, tapi kualitasnya jelek. Ya kan? Tentu kolaborasi ini harus kita terus jalankan ya untuk menjaga baku mutu dan keamanan. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan baru, yaitu kalau kita bicara dari tadi soal teknis keamanan, sebenarnya kita ini harus aman dari apa sih? Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ber.TVRI Bengkulu.